kasihan lah lihat pedagang ini. Pedagang ini kita bantu-bantu di sini, kita memfasilitasi apa? Kritik, jangan begini. Harusnya kan kepikiran lah, buat jangka panjangnya masyarakat menengah juga, apa masyarakat pinggiran. Bangunlah alokasi tempat yang layak buat pedagang. Jangan merugikan gitu. Jangan molor gitu. Kalau menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saat ini saya berada di samping kampus Yunisma ya, Yunisma Bekasi. Nah, di sini tuh ada rencananya hari ini, hari Senin tanggal 26 Mei 2025 itu mau ada pembongkaran bangunan-bangunan liar di samping kali ini teman-teman. Nih, di samping kampus Yunisma. Nah, ini sudah ada peringatannya di atas, dan di sini tuh ada balasan ya tolak penggusuran bangun ekonomi kerakyatan. Nah, oke, rencananya sih ini ya, hari ini ada pembongkarannya. Cuman kita lihat-lihat dulu nih. Dan emang beberapa bangunan di sini tuh udah ada yang bongkar mandiri teman-teman. Oke, yuk kita telusuri. Nah, ini di sebelah kanan ini kampus Yunisma atau Universitas Islam 45 di Bekasi. Masuk TV. Oke. Nah, ini emang udah ada beberapa bangunan yang sudah bongkar mandiri, teman-teman. Sebagian juga masih ada yang buka ya, warung-warung. Masih ada yang nerima pelanggan. Nah, ini udah ada yang bongkar mandiri. Ini sebenarnya masih simpang siur ya teman-teman. Ada yang bilang juga infonya tuh ada diundur sampai akhir bulan. Cuma kita pantau-pantau aja dulu. Nah, ini udah ada dibongkar mandiri. Ini sepertinya sih sebelumnya nih warung ya, warung atau warkop. Ya emang di belakang warung ini itu udah kali teman-teman, dan ini bangunannya itu berada di pinggiran kali milik PJT. Nah, ini warkop ya, warkop ini sudah dibongkar. Jadi perintilan-perintilan yang masih berfungsi itu udah diamanin sama pemilik bangunannya. Nah, ini juga warung, ada mahasiswa ya nongkrong ya. Nih entah nih kalau misalnya warung-warung ini udah dibongkar nih, mahasiswa nongkrong di mana ya? Karena saya juga bekas mahasiswa juga, pasti ya ini warung-warung ini pasti punya kenangan tersendiri ya bagi mahasiswa di sini. Ya, ini warkop sudah tutup. Masih ada yang ini ya, masih full. Maksudnya barang-barangnya tuh masih belum diamanin semua. Ya, jadi nanti ditunggu aja update-nya teman-teman. Apakah emang benar hari ini untuk pembongkarannya, atau emang diundur, benar-benar diundur. Nah, ini ada jalan di sini. Nah, ini menuju ke kali nih teman-teman. Jadi di belakang bangunan itu emang tuh ada Bang Heru Bakmal. Ya, ini emang tongkrongannya asik sih teman-teman sebenarnya ya tuh. Jadi
nongkrong sini sambil ngerjain tugas kan. Pemandangannya kali itu asik banget sih sebenarnya. Ya pasti mahasiswa Yunisma ya. Dan mungkin warga sekitar yang emang sering nongkrong di sini tuh punya kenangan tersendiri sama warung-warung di sini. Ya ini ya, tutup ya. Ini juga debit airnya tinggi teman-teman, kalinya nih. Ini by the way Kali Malang teman-teman. Tuh ini hampir mentok jembatan tuh air kalinya. Ya oke, kita telusur lagi teman-teman. Ya. Oke. Kita berjalan di depan warung-warung ini yang akan dibongkar. Jadi emang pas surat peringatan itu keluar sempat demo ya teman-teman ya. Oh, ini warung ini sudah kosong semua ini dalam-dalamannya. Sebagian masih ada yang full teman-teman. Nah seperti ini juga ada yang masih ada penghuninya, terus masih ada kulkas ya. Masih ada kulkas, masih ada nah ini masih ada yang nerima ini, maksudnya masih ada yang nerima pelanggan. Ini para pemburu besi juga ada pada kumpul semua ya teman-teman di sini. Dan emang masih simpang siur nih teman-teman. Entah hari ini atau akhir bulan. Nah itu sebagian juga udah ada yang mulai diangkut-angkutin ya perabot-perabotannya. Di sini ada Blue Plaza ya. Jadi emang ini sih tempatnya strategis banget sih teman-teman. Dekat mall, terus kampus juga. Emang di sini strategis banget buat jualan. Area sini tuh. Ini di depan saya ini Blue Plaza Mall. Kota Bekasi. Oke, kita lanjut. Debit airnya ini emang lagi tinggi sekali teman-teman. Tuh. Mungkin ini kiriman dari Bogor ya. Nah, di sini tuh pintu air. Pintu air.
Dulu tuh emang di sini tuh sering dijadikan ini ya, tempat buat para mahasiswa Unisma itu untuk ini. Dulu saya tuh sering lihat kayak olahraga dayung ya di sini. Mungkin UKM-nya dari kampus Unisma. Oke, kita lanjut lagi teman-teman, turun dari sini. Ya, ini warung. Oh, ini tempat steam ya. Steam sekaligus mungkin warkop. Sudah beres-beres. Ya, di sini gerimis, teman-teman. Ya, ini sudah beres-beres. Semangat ya, semangat terus abang-abang. Ya. Jadi emang warung ini sebenarnya nyaman banget ya teman-teman tuh. Jadi masuk ke warung, nah bisa lewat sini tembus ke kali untuk melihat pemandangan. Ya, saya udah kembali lagi ke samping kampung Unisma nih teman-teman. Mungkin kita akan bertanya sedikit ya. Pak, mau nanya Pak, emang bener Pak dilakukan pembongkaran hari ini ya? Ada Iya bang. Hari ini? Ada yang belum. Ya. Gimana? Kenapa tuh bang? Kenapa? Mau nanya untuk penggusurannya emang untuk hari ini atau emang ada pengunduran Pak? Ada itu kemarin itu spanduknya mulai tanggal 26 harus ditertibkan kan Ya, gitu. Nah, dasar penertibannya itu juga kurang paham. Maksudnya ada apa, mau bikin apa kita nggak tahu. Nah, iya. Jadi seharusnya ya Pemkot Kota Bekasi ya kasih info lah sama kita pedagang. Nah, itu yang pertama kan gitu. Yang kedua, kasihan lah lihat pedagang ini. Pedagang ini kita bantu-bantu di sini. Kita memfasilitasi apa ya untuk mahasiswa kan gitu. Ini contohnya nih Bapak ini mahasiswa. Oh, mahasiswa ya. Kita siapkan wifi gratis, listrik gratis. Nah, cuma kan kalau dia ngerjain PR pasti ngopi, Indomie, itu doang nih kita ambil. Ya emang. Nggak ada yang lain. Itu target itu. Ya pasti ini ada kesan tersendiri lah ya warung-warung ini buat bagi mahasiswa lah ya. Kalau Iya. menurut saya tambahin ya, Ah. kalau dari pemerintah sendiri ya kritik, jangan begini. Harusnya kan kepikiran lah buat jangka panjangnya masyarakat menengah juga, apa masyarakat pinggiran. Bangunlah alokasi tempat yang layak buat pedagang. Jangan merugikan gitu. Jangan molor gitu. Kalau menurut saya. Jadi emang dari Pemkotnya sendiri nggak ada Gak ada solusi sama sekali. solusi sama sekali. Nggak Ini ada sama sekali. ada relokasi apa enggak gitu? Nggak ada ya? Nggak molor. jelas, gitu. Nol. Jadi pokoknya dari sana tuh udah pokoknya di sini kosongkan gitu. Iya. Tertibkan gitu. Iya, iya, iya. Anggaran nggak dapet, alokasi nggak dapet, ya udah kasihan pedagang menengah. Gitu. Dan emang dari sisi mahasiswa sendiri pasti ya ini udah pasti jadi tempat yang asik ya. Ya udah pasti lah. Iya, soalnya saya juga pernah jadi mahasiswa, kan, iya. gitu. Ada tongkrongan ngerjain PR, Pak. Kita kan tuh di sini mahasiswa saya tuh bawa laptop ngerjain. Ya udah mau berapa jam pun di situ penting aman-aman aja, nggak ada masalah. Tapi emang sebelumnya ini udah surat peringatan keberapa Pak? Saya juga nggak paham karena saya ini di sini baru 6 bulan. Oh baru 6 bulan. Ya. Berarti ngontrak ada pembayaran per bulannya berarti Pak ya? Kita ini beli dulu beli. Oh, beli.
ya urusan orang itulah yang itu ya, masalah itu. Ya jadi harapannya gimana nih Pak sama Bapak dan Harapan saya kasihlah alokasi tempat yang layak buat pedagang gitu aja. Yang kedua pas ini dibongkar, bolehlah dibongkar, tapi anggaran 50% buat pedagang. Ya, baik. Memang gimana ya? Ya Pemkot diperhatikan lah pedagang yang kecil ini. Kita ini bukannya cari untung usaha, kita saling membantu sama mahasiswa loh, gitu loh. Ini contohnya Bapak ini mahasiswa di sini. Ya setidaknya ada relokasi gitu ya, ada himbauan gitu ya. Jangan kepentingan ego sendiri lah gitu. Nah, gitu aja lah. Relokasinya juga jangan terlalu jauh sama mahasiswa gitu loh. Baik. Oke, segitu dulu paling Pak. Terima kasih Mas. Ya. Oke, baik. Mungkin segitu dulu ya teman-teman. Itu dari sisi pedagang dan dari mahasiswa pendapatnya. Ya, itu emang ya keluh kesah. Oke, sampai segini dulu teman-teman untuk video update terkini dari normalisasi ya atau pembongkaran di samping kampus Yunisma ini. Belum ada kepastian apakah hari ini atau besok atau akhir bulan. Oke. Sekian untuk video hari ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, di subscribe dulu supaya nggak ketinggalan informasi terkini lainnya. Assalamualaikum.